ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Syuja' wa Syekh Husnul Ghazi wa Syekh Bajuri wa ila hadrati Masyayina Syekh Karim Syekh Marzuki Ta'ala Syekh Mursalih wa ila hadrati Syekh Murzuki Mahdarmi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal ashiru utawi kang nomor 10 iku at-tuma'ninatu tuma'ninah anteng fihi ing dalam sujud ai sujudi tegese ing dalam sujud. Bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkoleh sapa wong maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude wong bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkoleh maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude wong apa thiqalu ra'sihi abote sirahe wong. Wala yakfilan ora cukup apa imsa suraksihi demeake sirai wong maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude wong. Bal yatahamalu balik metelake to nekan sapa wong bihaitsu laukana kelawan sekirane lamun ana iku tahtahu ing dalem ngisore wong apa kutnun kapuk masalan kelawan umpamane langka basa mengko yekti dekok apa kutnun langka basa mengko yekti dekok apa kutnun wal dhahara lan pertelo apa asaruhu bekase tahamul apa asaruhu bekase tahamul ala yadin ing atase tangan lau furidat lamun den paril apa yad lau furidat lamun den paril apa yad tahtahu ing dalem ngisor-ngisore kutnun. Rukun yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud. Tuma'ninah nggih kemarin pamun diterangke tuma'ninah diam setelah gerakan turun menuju sujud dan gerakan bangun dari sujud. Jadi ada diam yang memisah antara gerakan turun sujud dan bangun sujud niku disebut tuma'ninah. Nah, ketika tuma'ninah dalam keadaan sujud niku harus ditekan ya. Ditekan kira-kira beban kepala bertumpu pada tempat sujud. Jadi tempat sujudnya itu merasakan beban kepala. Jadi tidak cukup hanya ditempelkan saja. Tidak cukup hanya menempelkan kepala pada tempat sujud, tapi harus ditekan. Niki dahinya itu harus ditekan, yang kira-kira seandainya di bawah ada kapas, okay, pasti kapas tersebut akan tertekan. Cara kegencet menjadi nopo dekok, jadi dekok
dan tangan akan merasakan beban dari kepala tersebut, merasakan beratnya kepala tersebut. Kalau cuman menempel ini kan boten saged merasakan beban beratnya kepala yang ditempelkan. Makanya ketika sujud, jadi tidak cukup hanya menempelkan dahi, tapi harus ditekan. Wal hadiya asyara utawi kang kaping 15, iku al julusu lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro, fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben sak rakaat. Sawaun padha uga salat sapa wong qaiman hale kang ngadeg, au muqtajian utawa hale kang turu miring. Wa aqalluhu utawi luweh kidik-kidike julus iku sukunun meneng ba'da harokati a'dha'ihi ing dalem sause gerake pira-pira anggotane wong. Rukun yang ke-11 duduk di antara dua sujud dalam setiap rakaat. Rukun duduk di antara dua sujud ini baik dia sholat dengan cara berdiri atau dengan cara tidur miring. Karena kalau orang niku tidur miring, maka ketika dia mampu, ketika ruku dan sujud harus dilakukan dengan normal. Dan nanti kalau setelah sujud kedua mau tidur miring lagi, silahkan. Tapi ketika duduk di antara dua sujud niki harus dilakukan dengan duduk. Lah minimal duduk di antara dua sujud tersebut minimal diam setelah anggota tubuhnya bergerak untuk bangun dari sujud maupun untuk sujud yang kedua. Jadi harus ada pemisah antara dua gerakan. Lah pemisahnya itu harus dengan duduk. Niki menurut pendapat Mu'tamad, duduk di antara dua sujud ini hukumnya rukun, semuanya baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau pendapat kedua menyatakan untuk sholat sunnah tidak harus duduk. Kalau sholat sunnah antara dua sujud tidak harus dipisah dengan duduk, tapi kalau seperti mazhab Abu Hanifah cukup dengan mengangkat kepala tanpa sampai pada batas duduk niku sudah cukup. Wa akmaluhu utawi luwih sempurnane julus iku azyadatu tambah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sukun ba'da harakah. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono sukun ba'da harakah nambah bidu'ai kelawan donga alwarid kang kewarit kang tumeka saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem doa. Kalau mau sempurna maka kadar duduknya ditambah dengan doa-doa yang kewarit. Kalau doa kita biasanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian kalau riwayat Imam Ghazali ditambah wa'fu anni. Kalau riwayat Imam Mutawali ditambah Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Niku sunnah. Jadi untuk duduk sempurna niku dengan membaca doa-doa ini. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa wong baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro balsara balik dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh
iku aqraba luweh parek lam yasiha mengko ora sah apa sapa wong, maksudnya salate wong. Lah karena julus duduk di antara dua sujud niku merupakan rukun, maka kalau dia tidak duduk di antara dua sujud, bahkan dia lebih dekat pada hanya dekat pada julus, pada duduk, tapi tidak benar-benar duduk, maka sholatnya tidak sah. Watsani asyara utawi kang kaping 12 iku at-tumakninatu, tumakninah fihi ing dalam julus. Ayil julusi tegese ing dalam lungguh bainas sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Yang ke-12 wajib tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Kalau minimal ya kadar berdiam diri, kadar membaca subhanallah 1 kali. Sunnahnya 3 kali, maksimal 11 kali. Kalau dalam ruku atau dalam sujud. Wasalisa asyara utawi kang kaping 13 iku al julusu lungguh al akhiru kang akhir. Ail ladzi tegese kang yaqubuhu kang ngiring-iringi ing alladzi apa assalamu salam. Rukun yang ke-13 adalah duduk terakhir, maksudnya duduk yang beriring-iringan dengan salam. Kalau ada istilah duduk terakhir lah berarti ada istilah duduk pertama, duduk kedua, duduk terakhir. Kalau subuh kan nggak ada duduk pertama, kalau 2 rakaat nggak ada duduk pertama. Makanya oleh pensyarahnya penjelaskan maksudnya yang menjadi rukun sholat itu adalah duduk yang beriring-iringan dengan salam. Warabi'a asyara utawi kang kaping 14 iku at-tasyahudu maca tasyahud fihi ing dalam julus, maca tahiyat. Ayil julusi tegese ing dalam lungguh al-akhiri kang akhir. Yang ke-14 dalam keadaan duduk, rukun berikutnya adalah membaca tasyahud atau membaca tahiyat. Nah, dalam tahiyat niki syarat-syarat yang harus diperhatikan, pertama, seperti rukun qauli yang lain, kalau kita membaca tasyahud, 1, minimal harus terdengar oleh diri sendiri. Tidak cukup hanya qomat kamit mulutnya tapi tanpa mengeluarkan suara. Jadi harus terdengar baru dikatakan membaca. Yang kedua syaratnya muwalah antara lafadz satu dengan lafadz yang lain itu harus muwalah, berturut-turut, tidak boleh disela-selai oleh yang lain. Yang ketiga dibaca dalam keadaan duduk. Jadi duduk itu merupakan rukunnya sholat. Terus kemudian tasyahud, membaca tasyahud dalam keadaan duduk itu menjadi syarat sahnya bacaan tasyahud. Yang keempat harus berbahasa Arab. Yang kelima tidak niat yang lain. Ini niatnya membaca tasyahud. Yang keenam menjaga huruf-hurufnya, menjaga tasdid-tasdidnya, menjaga kalimat-kalimatnya. Jadi mana yang tasdid harus diberi tasdid, mana yang ada hamzahnya harus dipasih hamzah. Terus kalau tartib dalam tasyahud tidak harus tartib. Yang penting tidak sampai merubah makna. Niku boleh kita membaca tasyahud dibolak-balik. Misal kita baca langsung Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Nembe at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah boleh. Jadi dibolak-balik boleh asalkan
yang tidak merubah makna. Kalau merubah makna contohnya at-tahiyyatu alaika, assalamu lillah. Nah, niku kan sudah merubah makna, niku tidak boleh. Pokoknya satu rangkaian dibolak-balik niku mboten masalah. Jadi kalau untuk urusan tartib dalam tahiyat tidak ada syarat harus tartib. Wa aqallu tasyahudi utawi luwih kithik-kithike tasyahud iku at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu utawi pira-pira reroba penghormatan iku lillahi kagungane Allah. Segala bentuk penghormatan itu hakikatnya milik Allah. Karena manusia niku dihormati ya karena sebab Allah. Salamun utawi keselamatan. Niki salamun nakiroh tapi menjadi mubtada, musawihnya sebab doa ya. Karena dia kalam doa meskipun dia nakiroh tetap boleh menjadi mubtada. Salamun utawi keselamatan iku alaika muga tetap ing atase panjenengan ayuhan nabiyyu he kanjeng nabi. Wa rahmatullahi lan kawelasane Allah wa barakatuhu lan pira-pira kebagusane Allah, mundak-mundak kebagusane Allah. Salamun utawi keselamatan iku alaina muga tetep ing atase kita. Wa ala ibadillahi lan ing atase pira-pira kawulane Allah as-solihina pira-pira kang bagus kabeh. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Illallahu rupane kejaba Allah. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Jadi minimal tahiyat niku at-tahiyyatu lillah. Minimal. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tanpa al. Jadi yang penting kalau tidak ada alnya assalamu tapi nakirah salamun itu harus ada tanwinnya. Yang membatalkan itu tidak diberi al tapi juga tidak diberi tanwin, niku batal. Bacaannya batal, kalau tidak diulangi sholatnya ikut batal. Jadi harus salamun alaika utawa assalamu alaika. Tidak boleh salamu alaika tanpa tanwin, tanpa al. Kalau dikasih al plus tanwin, meskipun itu salah tapi tidak membatalkan sholat. Assalamun alaika. Oke, misal niku salah tapi tidak membatalkan sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus lafadz asyhadu niku boleh dibaca, boleh tanpa asyhadu. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu boleh, wa asyhadu boleh langsung wa anna Muhammadan. Kalau pengen sempurna ditambah dengan wa asyhadu. Cuman baik dengan lafadz asyhadu atau tidak ada asyhadu niku sama-sama harus ada wawunya. Jadi yang tidak boleh dihilangkan adalah wawu dari wa anna Muhammadan atau wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi kalau bacaan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa diberi wawu niki bacaannya salah. Kalau tidak diulangi sholatnya bisa ikut salah. Jadi yang wajib niku wawunya. Tapi kalau asyhadu diberi nggih baik, tidak diberi nggih tidak apa-apa. Untuk asyhadu yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus harus ditasdid roknya, ya, karena ada tanwin ketemu ro kan idgham bila gunah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau membaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu berarti bacaannya salah dan bisa membatalkan sholat, ya, karena roknya
tasdidnya ro harus dijaga. Niku yang pertama, itu minimal bacaan tahiyat. Terus sebaiknya sebelum nama Muhammad itu diberi Sayyidina atau tidak. Kalau yang biasa kita baca, niku kita beri Sayyidina, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lah, memberi kata Sayyidina, Sayyid itu maknanya kan tuan. Niku sunnah menurut mazhab kita. Menurut mazhab kita niku lebih baik diberi kata Sayyidana karena menjaga tata krama. Kalau kita niku memanggil orang tua kita kan nggih, ada embel-embel Pak utawa apa lah, kan tidak baik kita langsung memanggil orang tua kita dengan namanya langsung, dengan termasuk bisa menyebabkan kefikiran. Makanya seorang anak itu kalau masih kecil dia itu lebih baik tidak tahu nama ayahnya, nama ibunya, karena dikhawatirkan dia memanggil orang tuanya langsung dengan namanya, itu tidak punya tata krama. Lah Nabi nggih sami, kalau menurut pendapat muktamad kita lebih baik menjaga tata krama dengan cara menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidana. Anna Sayyidana, sesungguhnya tuan kami yaitu Nabi Muhammad. Kalau yang pendapat kedua, lebih baik tidak menyebutkan Sayyidana karena hadisnya seperti itu. Jadi kan kalau ditanya lebih baik menjaga tata krama atau menuruti perintah, niki ulama berbeda pendapat. Perintahnya Nabi dalam mengajarkan tahiyat tanpa ada Sayyidana. Tapi kita sebagai umatnya harus menjaga tata krama, berarti dikasih Sayyidana. Lah kalau dalam mazhab kita yang lebih muktamad itu sebaiknya ditambahi Sayyidana sebelum nama Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi asyhadu anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wal khamisa asyara, utawi kang kaping 15, iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ing dalem julus ail julusi tegese lungguh al akhiri kang akhir. Oleh maca sholawat mau ba'dal faraghi ing dalem sawise rampung minat tasyahudi saking maca tasyahud, maca tahiyat. Rukun yang ke-15, setelah selesai membaca tasyahud, ya tasyahud kan sampai syahadat niku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Terus kemudian melaksanakan rukun yang ke-15, yaitu membaca sholawat pada Nabi pada tahiyat akhir. Niku rukun. Kalau membaca sholawat pada tahiyat awal, niku hukumnya sunnah. Wa aqallu sholati utawi luweh kidik-kidike sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuh Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma do Allah sholli mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim panjenengan. Sholli mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim panjenengan ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ini nggih sami ketika sholawat kita itu dalam rangka menjaga adab, menjaga tata krama, sebaiknya ditambahi Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Niku minimal. Kalau sempurnanya nggih yang biasa kita baca sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niku sing paling sempurna. Tapi umpama cepet-cepetan nggih wau Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Wa asy'ara lan aweh pengertian ta aweh sukarasa. Apa kalamul musannifi dawe musannif anna sholata ing temen setuhune maca sholawat
alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi iku la tajibu ora wajib apa salat. Wa huwa utai al amru iku kadzalika kaya mengkono-mengkono la yajibu, la tajibu. Bal hiya bali utai salat alal ali iku sunnatun sunnah. Jadi dawuhnya musannif itu memberi pengertian bahwa membaca sholawat pada keluarga Nabi ketika tahiyat akhir niku tidak wajib dan memang hukumnya sunnah. Jadi membaca sholawat pada Kanjeng Nabi pada tahiyat awal hukumnya sunnah, pada tahiyat akhir hukumnya wajib. Kalau membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tahiyat awal hukumnya makruh, tahiyat akhir hukumnya sunnah. Niku perbedaan hukum membaca sholawat antara untuk Kanjeng Nabi dengan untuk keluarga Nabi. Wasadisa asyara utawi kang kaping 16 iku at-taslimatu maca salam al-ula kang kawitan. Wajibu lan wajib apa iqa ussalami numibaake salam halal qu'udi ing dalam tingkah lungguh. Wa qalluhu utawi luweh kidik-kidike salam iku assalamu alaikum. Lafat assalamu alaikum marrotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan. Wa akmaluhu utawi luweh sempurnane salam iku assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu ta'i keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh warahmatullahi lan kawelasane Allah ai alaikum marrota ini kelawan rong ambalan yaminan kelawan menengen wasimalan lan mengiwa. Rukun yang ke-16 niku membaca salam yang pertama. Yang menjadi rukun itu salam yang pertama, salam yang kedua hukumnya sunnah. Tanpa salam kedua sholatnya sudah sah. Cuman salam yang kedua niku boleh dilakukan. Jadi kalau dilakukan hukumnya sunnah dengan syarat sebelum salam kedua dia belum batal sholatnya. Misal ada orang setelah salam pertama kentut, maka dia haram untuk salam kedua. Atau setelah salam pertama dia langsung ngobrol dengan temannya, maka salam kedua tidak boleh dilakukan. Jadi salam yang kedua meskipun hukumnya sunnah, tapi syaratnya dia belum batal sholatnya, dia belum terkena hal-hal yang membatalkan sholat. Lah salam yang pertama ini syaratnya diantara tadi adalah harus dilakukan masih dalam keadaan duduk. Jadi mboten pareng salam sambil berdiri pergi mboten sareng. Kalau untuk syarat-syaratnya pertama dalam salam niki benten kali tahiyat tadi. Kalau mengucapkan salam ketika sholat niku harus makrifat, harus ada alnya, tidak boleh salamun alaikum, harus assalamu alaikum, harus makrifat. Yang kedua harus ada dhamir kaf mukhatab, dan mukhatabnya harus ada mim jamaknya, jadi harus assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaika mufrad, juga tidak boleh assalamu alaihim ada mim jamaknya tapi tidak ada kaf khitabnya, atau assalamu alaihi ya bukan khitab ya tidak ada mim jamaknya. Terus syarat berikutnya sing harus dilakukan niku ketika salam harus masih dalam keadaan menghadap kiblat dengan dadanya. Makanya ketika orang niku membaca salam pertama kan sambil sunnahnya sambil menoleh ke kanan. Dan niku jangan sampai ketika dia menoleh ke kanan dadanya ikut menoleh. Cukup kepalanya saja yang menoleh. Karena ketika dia salam pertama kok dadanya ikut menoleh ke kanan yang sehingga tidak menghadap kiblat, maka sholatnya bisa batal. Jadi minimal sampai mimnya alaikum ya. Jadi yang wajib kan assalamu alaikum, mimnya alaikum niku dadanya harus masih menghadap kiblat.
Kalau setelah mimnya alaikum kok tidak menghadap kiblat, niku sholatnya sah, tapi dia tidak boleh salam kedua. Karena syaratnya tadi salam kedua harus belum terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Terus syarat berikutnya seperti rukun qauli yang lain harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Niku syarat-syarat salam. Wasabi asyara. Jadi assalamualaikum warahmatullah menghadap kanan, assalamualaikum warahmatullah kedua menghadap kiri, menoleh ke kanan untuk yang pertama, menoleh ke kiri untuk yang kedua. Nah terus kalau ditambahi wabarakatuh bagaimana? Kalau menurut qaul mu'tamad, pendapat yang kuat, hukumnya tidak disunahkan menambahi wabarakatuh, baik itu di sholat fardu, baik itu di sholat sunnah, bahkan baik itu di sholat jenazah. Meskipun ada khilaf, ada perbedaan. Kalau di sholat jenazah sunnah ditambahi wabarakatuh, berarti lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat yang mutamad mutlak tidak ada kesunahan menambahkan lafadz wabarakatuh. Wasabi asyara utawi kang kaping 17 iku niyatul khuruji, niat metu minas sholati saking sholat. Rukun yang ke-17 harus niat keluar dari sholat. Tapi wahada utawi kiki niatul khurut minas sholat iku wajhun wajah marjuhun kang den kalahake unjune. Artinya pendapat lemah. Kalau kita mengikuti pendapat ini, ketika kita salam harus sambil niat keluar dari sholat. Kalau kita ketika salam tidak niat keluar sholat, maka sholat kita bisa batal menurut pendapat ini. Wakilalan dan ngendikake apa lajibu dawuh layajibu. Layajibu ora wajib apa dalika mengon-mengon niat. Niatul khuruji tegese niat metu sangka sholat. Wahadal waju utawi kiki wajah wa yuhadal waju iku al asahu kang asoh. Tapi kalau menurut pendapat asoh, niat keluar dari sholat ketika salam itu tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah karena keluar dari pendapat yang mewajibkan. Jadi lakoni nggih sae. Meskipun kalau kita tidak melakukan, tidak niat keluar sholat, tetap sholat kita sah. Kalau menurut pendapat yang mu'tamad tadi. Wasamina asyara utawi kang kaping 18 iku tartibul arkani, ngurutake pira-pira rukun. Hatta baina tasyahudi sehingga ing dalam antarane tasyahud al akhiri kang akhir wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud akhir. Yang ke-18 rangkaian sholat tadi, rukun-rukun sholat harus dilakukan secara urut. Bahkan antara tasyahud akhir dan sholawat juga harus dilakukan secara urut. Tasyahud akhir selesai baru membaca sholawat. Kalau dibalik, sholawat dulu baru tasyahud akhir, maka bacaannya tidak sah. Artinya setelah tasyahud akhir dia harus mengulangi bacaan sholawatnya. Wa qauluhu ta'i dawai musannif rupane alama dawuh alama netepi ing atase perkara. La karena hukang wis nutur sapa ngison hu ing ma wa qaluhu iku yustasna den jabaake minhu saking dawuh madzakarna apa wujubu muqaranatin niyati wajibe barengake niat li takbiratul ihrami maring takbiratul ihram wa muqaranatil julusi lan wajibe barengake lungguh al akhiri kang akhir barengake li tasyahudi maring tasyahud wa sholati lan maca sholawat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib urut sesuai dengan yang kami sebutkan, mengecualikan niat dan takbiratul ihram. Kalau niki harus bersamaan, tidak boleh berurutan. Jadi takbiratul ihram bersamaan dengan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib bersamaan antara duduk terakhir dengan tasyahud dan sholawat. Artinya tidak boleh tasyahud
dulu baru duduk atau sholawat dulu baru duduk. Niku hal-hal yang seharusnya dilakukan secara bersamaan. Sehingga kalau rukun niki tidak terpenuhi, niku bisa kita lihat. Kalau yang didahulukan niku rukun fi'li, rukun-rukun yang bersifat perbuatan seperti ruku atau sujud. Niku kalau dilakukan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Baik yang didahului niku sama-sama rukun fi'li maupun yang didahului rukun qauli. Misal ya, ada orang belum membaca Fatihah, dia langsung ruku, berarti dia mendahulukan rukun fi'li, mengakhirkan rukun qauli. Kalau niki dilakukan dengan sengaja, sholatnya langsung batal. Kalau tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal, akan tetapi yang dia lakukan belum dianggap. Maknanya dia harus mengulangi dari rukun yang dia tinggalkan tadi. Kalau yang didahulukan niku rukun fi'li, niku tidak batal, nggih. Belum membaca Fatihah, membaca sholawat misal, niku tidak sampai membatalkan, tapi tidak dianggap, kecuali kalau yang didahulukan itu rukun fi'li berupa salam. Jadi di tengah-tengah sholat dia mengucapkan assalamualaikum, lah niki batal karena mengandung khitab. Kalau selain salam, entah itu sholawat, entah itu tasyahud, niku tidak batal didahulukan, cuman apa yang dia baca belum dianggap. Wassalatu wallahu a'lam. Al-Fatihah.